Kamera roll. Ya. Action. Nyemil. Ini papedanya yang tadi. Ya. Kayak kalau orang Sunda ini kayak cilung ya. Cilung, aci gulung, aci gulung, cilok, aci colok. Halo semuanya. Cilor. Halo Cilor. Halo Cilor. Halo semua. Kita masih di Cilor channel. Masih di channel Last Project _ Lilo bersama Betul aku sekali. dan Kak Alex. Iya. Dia malah. Aku malah. Sekarang bahas apa? Sebelumnya kita bahas apa sih? Sebelumnya kita udah bahas tentang training. Training. Sebenarnya sub bahasan kita ada 3. Wih. Sub bahasan kita ada 3 yaitu training, rehearsal, dan show. Tapi kali ini akan bahas rehearsal. Ada efek-efeknya ya, sob-sob Iya. dari sini. Ini bagus ini. Jogja lagi darurat sampah. Lihat ini. Ya. Jogja darurat sampah dan saya seperti flashback ke video kita di bawah ya. Yang di bawah Oh ada iya, ya. yang bakar-bakar ini. Nah, tapi Jogja lagi darurat sampah. Ini apa namanya? Sampai September katanya. Darurat sampah dan negara ini darurat ke adik. Wah, ya, langsung. Ting 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 ting. Gitu. Nah, aku ini mau bertanya. Tadi kan sudah bahas training. Enggak tadi sih di video sebelumnya kita udah bahas training. Nah, udah dibahas juga training tuh apa sih? Sekarang rehearsal tuh apa dan kayak gimana? Rehearsal. Sama dengan training gitu. Ya, tentu saja berbeda ya. Training di mana waktu kamu mengolah yang ada di tubuhmu ya, sesuatu yang ada di tubuhmu dan di kepalamu dan seterusnya itu. Tapi kalau itu harus dilakukan terus-menerus seperti di video sebelumnya kita bahas itu. Kalau rehearsal sendiri adalah tahap bukan setelah ya, tapi tahap itu silahkan dilakukan jika Anda sudah memiliki trainingnya, semacam seperti itu. Tapi ya bisa berbarengan juga. Nah, kalau di tempat yang pengalamanku dulu waktu di teater ya, rehearsal itu seringnya berbarengan dengan training. Jadi waktu mau pentas, misalnya kita memutuskan pentas Desember ya, akhir tahun misalnya. Nah, terus sudah ada naskah nih. Sudah ada naskah. Begitu sudah ada naskah, terus kita latihan. Nah, latihannya itu bukan latihan yang mengolah yang di naskah, bukan. Tapi di sana ada olah vokalnya, ada olah tubuhnya, bukan ngegame ini ya, game permainan dan seterusnya. Yang itu seharusnya dilakukan di tahap training dan itu rutin. Tapi oleh produksi itu, oleh anak-anak teater di zamanku, aku yakin yang sekarang juga masih ada. Itu dilakukan berbarengan. Jadi training bersamaan dengan rehearsal. Malam ini misalnya bahas atau jam pertama kita lari dulu muter lapangan pemanasan, AIUEO dan seterusnya. Jam berikutnya baru bahas naskah. Kayak itu. Jadi itu udah satu waktunya juga nggak hemat. Yang kedua, iya, dan paling parah adalah ketika mau pas pentas suaranya hilang karena setiap malam latihan vokal itu. Nah, itu yang menurutku keliru. Harusnya ya training aja gitu, dilakukan sendiri gitu. Sehingga ketika sudah siap tubuhnya, sudah dapat naskah dan itu rehearsal, maka itu akan enak. Rehearsal ya rehearsal. Nah, sekarang kita bahas rehearsal itu apa? Rehearsal adalah tahap di mana di situ kamu sudah ada project tertentu. Di situ sudah ada, kita ngomong di acting ya, kita ngomong di teater ya. Tahapannya nanti kalau di film juga hampir mirip. Kamu di sana sudah ada di rehearsal itu, sudah ada naskah, tentu saja sudah ada sutradaranya, ada tim produksi, di situ ada astradaranya, ada acting coachnya, dan lighting man, sound dan seterusnya sudah semuanya lengkap. Dan kalau di teater maka setiap malam yang dibahas harusnya adalah membahas naskah itu, melatihkan naskah itu, tidak ngurusin AIUEO dan itu, nggak ada kayak gitu. Nah, sehingga staminanya bagus dan efektif, gitu. Nanti show adalah setelah ini. Tapi yang terjadi ya selalu kacau, kecuali di film ya. Di film itu kan nggak ada tahapan belajar latihan IUU gitu. Acting coach yang ngajarin, seharusnya acting coach itu ngajarin membedah naskahnya dan bagaimana dan pengadegannya seperti apa yang nanti diminta oleh sutradara juga gitu. Sehingga ketika sutradara minta aktornya sudah siap belum Kak acting coach, udah gitu. Silahkan diolah dengan blocking yang bagaimanapun mereka udah siap. Itu tugasnya acting coach. Jadi tidak ada lagi latihan dasar kayak itu nggak ada. Kalau kamu rehearsal mau drum band misalnya, mau marching band, nggak ada lagi latihan memegang stick, nggak ada. Rehearsal ya mengolah formasinya, lagu apa yang akan dipakai. Setiap malam hanya melatihkan itu. Tidak ada lagi latihan dasar. Nah, latihan dasar itu ada di training, kan gitu. Kalau itu tidak dilakukan, tentu saja rehearsalmu kacau. Nah, tapi selama ini kan
sekolah-sekolah kesenian itu kacau juga gitu. Karena situasinya salah satunya adalah banyak siswa yang masuk ke kelasku gitu, langsung protes. Emangnya acting begini? Dimana misalnya yang di video sebelumnya itu kan ngelihat ke satu titik fokus, terus teriak dengan bombastis, ini kok lebay sih, lebih-lebih dari sinetron protes lu. Ini tuh bukan tentang acting harus begitu, ini tuh mengolah bagaimana kamu bisa lebih luas dengan membuka dirimu gitu, gak gimana gitu, lebih luas lagi, bisa bombastis apa enggak sih? Tapi udah protes duluan karena berpikir masuk ke sekolah acting atau sekolah apapun, mereka akan langsung diajarkan hal-hal yang akan dibawa pulang dengan harapannya misalnya kalau di acting aku bisa langsung acting. Aku bisa baca naskah dengan baik. Kalau di sekolah tari nanti pulang-pulang bisa jaipongan. Enggak gitu kan? Iya, kan enggak gitu. Kamu harus belajar apa nyanting itu gimana, ini gini, ini udah kaku banget, harus diginiin, Alex gini lagi, ini begini. Kan gitu, enggak langsung terus pulang-pulang plek-kentung. Ini kenapa anak? Pulang-pulang begini lu. Kan enggak gitu. Iya. Tapi jalannya panjang. Nah, di rehearsal lebih singkat sebenarnya karena sudah enggak mikirin training lagi. Di rehearsal itu cuman kamu sudah ada, kalau di film dan teater ya, sudah ada naskah dan sudah ada tim di sana yang akan diolah adalah itu naskah. Bagaimana nanti itu dibawa ke show. Setiap malam misalnya di teater. Kamu dapat dialog cuman dari sekian panjang naskah setebal ini ya, kamu cuman dapat dialog. Iya Kak, itu cuman gitu aja. Parah lagi jadi pohon ya. Udah jadi pohon dan ngomong, "Iya Kak," gitu misalnya. Nah, terus setiap malam dari naskah setebal ini kamu cuma dapat satu dialog lawan mainmu panjang, terus kamu jadi pohon, terus, "Hei pohon, bener kan kayak gitu?" Iya Kak, kan gitu. Cuman itu. Nah, maka setiap malam di rehearsal itu mungkin selama 2 bulan atau 3 bulan, kamu akan mengolah itu aja. Iya Kak, bagaimana cara mengucapkan iya Kak yang enak, itu sesuai dengan naskahnya, gitu, yang benar, bukan enak ya. Apakah iya Kak, dipilih itu sampai kemudian disetujui sama sutradaranya dan itu akan kodifikasi bahwa itu yang akan dipakai sampai malam-malam yang tersisa sampai show. Kalau ternyata kamu sudah mendapatkannya di malam ke-10, sementara tracknya adalah 2 bulan. Di malam ke-10 itu, di bulan pertama, kamu udah dapat bilangnya, iya Kak, gitu. Dan itu disetujui sama sutradaranya. Maka itu yang akan kamu lakukan terus sampai sisa hayatmu di rehearsal itu sampai pentas. Iya Kak, kayak gitu. Dan nggak bisa bosan. Di rehearsal tantangannya itu. Kecuali misalnya kamu menemukan sesuatu yang baru, terus menawarkan ke sutradaranya. Bukan karena bosan ya, aku punya cara pengucapan yang baru. Ya Kak, gitu misalnya, ya udah itu. Terus sutradara, oh ini lebih bagus ya, udah pakai itu. Sampai terus. Dan bahkan perolehan di rehearsal itu bisa ada di hari terakhir sampai hari terakhir ya, masa pencariannya. Terus baru ketemu bilang, iya Kak, yang oke itu kayak gimana? Ya gitu. Halo. Itu. Nah itu berarti perlu jadi catatan juga kalau misalkan pas di tahap rehearsal tuh jangan gampang bosan berarti. Iya, tentu saja. Karena emang akan mengulang-ulang. Jangan kan di rehearsal, di training aja, males latihan focusing, liatin titik terus. Aku udah bisa, selalu berpikir udah bisa, terus akhirnya nggak dilakukan, terus parah. Terus akhirnya? Gitu. Akhirnya strawberry. Udah, itu kalau dari aku. Yeah. Kamu punya pertanyaan lain nggak? Kalau dari aku mungkin. Kamu mau ngasih apa? aku biasanya nge-recap aja sih. Aku nge-recap omongan aja sih. Ya kalau yang bisa aku dapatkan dari omongan Kak Alex tadi, kalau misalkan rehearsal itu lebih sudah terfokus pada satu project misalkan yang tadi. Misalkan udah ada satu judul naskah pementasan teater, ya udah fokusnya terhadap itu aja, bedah itu sampai nanti waktunya show. Sampai dijahit lagi. Bedah terus dibiarin. Sampai show ya. Sampai show gitu. Jadi ya kita rehearsal. Iya. Apa coba? Ya yang jelas habis ini kita bahas show. Iya. Apa itu show? Dengan siapa? Itu orangnya di situ sama Nada. Gantian. Ya, guys. Bukan karena aku bosan sama dia, bukan ya. Kebetulan aku lagi traktir mereka gitu, sama Peda. Enggak sih, aku ditraktir sama dia. Gara-gara dia menang lomba pembuatan film ya. Nanti kita akan bahas. ILM. Iya, ya iklan layanan masyarakat kan wujudnya kan ya iklan tuh film. Iya. Ya. Itu apa? Makasih udah nonton. Jangan lupa datang ke sini. Iya. Ke rumah makan Ambon. Di Taman Kuliner Ceneng Catur. Aku nanti kasih linknya di deskripsi lah ya. Ya, banyak makanan-makanan enak. Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak sudah subscribe, like, dan komen.
Yang belum subscribe, subscribe. Jangan jadi penonton gelap. Terima kasih. Bye bye. Bye.